Aku record ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku lupa. Kita kalau nyapa Pak dosen gimana ya? Ya gini aja, apa? Selamat sore Pak. Kita dari kelompok ini ingin mempresentasikan bla 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 bla. Udah gitu dong. Oh iya, berarti nggak usah sebutin mau itu pagi gitu, bebas ya. Sore aja pokoknya. Iya. Oke, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak dosen. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek pembelajaran mesin yaitu prediksi penyakit jantung dengan metode regresi logistik menggunakan aplikasi ini Analytics Platform. Yes. Pertama, kami akan memperkenalkan kelompok kami masing-masing, dimulai dari saya, Alia Mada, kemudian ada Del Varianto, ada Frans Manalu, ada juga Marina Fajar, dan juga ada Zidan Rizaldi Naufal. Jadi latar belakangnya yaitu yang pertama, penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian secara global, kurang lebih 17,9 juta kasus per tahun. Yang kedua yaitu deteksi dini. Deteksi dini penting untuk mencegah komplikasi serius. Yang ketiga, machine learning membantu diagnosis lebih cepat dan hemat biaya. Yang keempat yaitu regresi logistik efektif untuk prediksi penyakit berbasis data klinis. Yang kelima, ini dipilih karena mudah digunakan, open source dan cocok untuk analisis machine learning tanpa coding. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membangun model prediksi penyakit jantung dengan regresi logistik menggunakan ini. Yang kedua, bagaimana proses evaluasi performa model terhadap data uji. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam prediksi penyakit jantung. Kemudian tujuannya, yang pertama, membangun model prediktif penyakit jantung dengan regresi logistik di Clinical Analytics Platform. Yang kedua, mengukur akurasi dan performa model menggunakan metrik evaluasi yaitu akurasi, ROC, dan DOC. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap prediksi penyakit jantung. Next, bisa dijelaskan Eh, teman saya? ya baik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini dibagi dua. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu menambah wawasan penerapan regresi logistik dalam bidang kesehatan. Yang kedua, menunjukkan efektivitas platform NIME dalam pengolahan data medis. Dan manfaat praktisnya adalah membantu tenaga medis dalam deteksi dini penyakit jantung sebagai alat bantu sekunder. Dan yang kedua, memberikan model prediksi yang dapat digunakan untuk screening cepat dan efisien. Dan ada sumber dan jenis data. Jadi sumber datanya itu kita mengambil dari NIME Hub, Community Hub yang di-download jenis sumber datanya. Nah, dari sumber data yang berbentuk CSV itu terdapat kolom-kolom yang berisi kondisi medis seseorang. Nah, kolom-kolom tersebut itu ada age yang menggambarkan usia pasien, ada CP yang menggambarkan adanya sakit dada atau tidak, FBS yang menggambarkan kadar gula darah, seks yang menggambarkan jenis kelamin dari pasien, kode 0 untuk jenis kelamin perempuan dan 1 untuk jenis kelamin laki-laki. Trace BPS yang menggambarkan tekanan darah sistolik, kolesterol yang menggambarkan kadar kolesterol dalam darah, REST-CG adalah hasil dari elektrokardiografi pada saat istirahat dengan nilai 0 sampai 2, di mana 0 adalah normal, 1 mengindikasikan kelainan gelombang, dan 2 menunjukkan
kemungkinan hipertrofi di ventrikel kiri. Ada talah yang merupakan detak jantung maksimal yang dicapai saat tes olahraga. Ada eksang yang menggambarkan nyeri dada akibat aktivitas fisik. Ada old peak yang merupakan depresi segmen ST yang diukur setelah olahraga. Slope adalah kemiringan segmen ST saat puncak olahraga. CA adalah jumlah pembuluh darah utama yang digambarkan dengan nilai 0 sampai 3. Semakin tinggi nilai CA, semakin tinggi kemungkinan penyakit jantung. Ada TAL adalah jenis kelainan hemoglobin pada saat uji stres atau olahraga. Dan yang terakhir adalah target, adalah kolom tujuan untuk pengolahan data yang memiliki satuan 0 dan 1. 0 untuk tidak adanya penyakit jantung, dan 1 mengindikasikan adanya penyakit jantung. Ya, next-nya adalah workflow. Jadi di workflow ini kita menggunakan aplikasi NIME, yang kita terdapat node-node yang dibagi ke dalam 5 subnode. Yang pertama itu adalah data import, itu ada file reader, kita mengimport datanya. Nah, si data import ini disambungkan ke node-node data analisis seperti statistic view, density plot, scatter plot, linear correlation. Nah, si data import juga, data yang belum di pre-processing ini akan dibersihkan menggunakan beberapa node. Yang pertama adalah kolom filter. Untuk data mana sih yang perlu digunakan atau kolom data mana yang perlu dibuang. Yang kedua adalah number to string. Nah, yang perlu diperhatikan untuk melakukan linear correlation, untuk melakukan regresi itu kita hanya bisa menggunakan tipe data string. Nah, perlu diperhatikan di sebelumnya bahwa kolom target itu adalah berbentuk numerik yang harus diubah. Jadi harus diubah menggunakan node number to string. Yang ketiga adalah normalizer, yaitu untuk menormalisasi data. Nah, selain itu di number to string itu disambungkan ke node data analisis, yaitu bar chart, untuk mengecek ada imbalance nggak, ada ketidakbalancean nggak dalam kolom target. Setelah itu dari normalizer, data tersebut akan dibagi dua. Data yang akan ditrain, yaitu sekitar 80%, yang akan disambungkan ke logistic regression learner, dan data yang akan dites, yang akan langsung disambungkan ke logistic regression predictor. Nah, di model training dan testing model ini, logistic regression learner ini hasilnya akan disambungkan ke logistic regression predictor. Nah, berdasarkan data yang sudah dipartisi dan sudah dipelajari, itu akan dievaluasi oleh scorer. Nah, di scorer ini dia akan menilai si data ini valid, akurasinya berapa, seperti itu. Nah, selain itu, data yang telah diolah oleh model akan ditampilkan oleh generic chart view. Satu untuk generate menampilkan ROC, kurva ROC, dan yang kedua adalah menampilkan kurva AUC ROC yang berbeda. Next. Untuk pre-processing data, yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah dataset terdiri dari 1025 baris yang berisi
masing-masing satu baris itu satu orang. Nah, dan 14 kolom bertipe integer. Yang kedua adalah kolom target yang tadi berbentuk integer diubah menjadi coformat string menggunakan node number to string agar bisa digunakan pada regresi. Yang ketiga adalah data dinormalisasi dengan metode z-score, rata-rata 0 dan standar deviasi 1 menggunakan node normalizer. Dan yang keempat adalah data dibagi 80% dan 20% itu secara acak, tidak menggunakan top top view atau down view. Jadi ketika data diproses dibagi 80 dan 20%, itu akan selalu berbeda hasilnya karena data yang dipilih adalah secara acak seperti itu. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya Frans Dilan Romanalo akan melanjutkan presentasi dari Mas Jizan Rizaldi. Di sini adalah pelatihan model regresi. Di NIME Analytics Platform Regresi dilakukan menggunakan Logistic Regression Learner dan Predictor. Learner menerima data dari node positioning dan melatih model pada kolom target. Outputnya dikirim ke prediktor yang juga menerima input dari partitioning dan model disimpan menggunakan node model writer ke perangkat lokal. Dan dari kotak dialog yang di samping ini kita melihat bahwa node logistic regression learner sebelumnya dihubungkan ke node partitioning sebagai input dan outputnya disambungkan ke node logistic regression predictor. Pada NIME Analytics Platform dapat menyimpan model data dengan menggunakan node model writer agar model dapat disimpan pada perangkat komputer. Selanjutnya, pada node logistic regression predictor dihubungkan juga ke node partitioning sehingga node logistic regression memiliki dua input. Next. Selanjutnya ada evaluasi model. Setelah data dilatih dan diprediksi, data divisualisasikan menggunakan dua buah node generic eCharts view dan node scorer. Node scorer digunakan untuk menilai keakuratan klasifikasi data, sementara node generic eCharts view digunakan untuk melihat visualisasi grafik untuk mengevaluasi performa dari model klasifikasi biner positif atau negatif. Hasil korelasi linear. Pada korelasi linear, warna merah menggambarkan korelasi negatif, sementara biru adalah korelasi positif. Kolom utama dalam penelitian kali ini adalah kolom target yang merupakan ada atau tidaknya penyakit jantung. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa penyakit jantung memiliki korelasi positif terhadap kolom THALATS atau detak jantung maksimal, CP atau chest pain atau sakit dada, dan slope kemiringan. Semakin tinggi detak jantung, semakin besar kemungkinan menderita penyakit jantung. Sakit dada berkorelasi dengan penyakit jantung, serta kemiringan yang tinggi saat puncak olahraga juga berkorelasi dengan penyakit jantung. Oke, baik. Selanjutnya hasil akurasi data. Setelah ini dilakukan pelatihan model agresi logistik menggunakan data yang dilatih. Tahap selanjutnya adalah menguji performa model pada data uji. Pengujian ini dilakukan menggunakan node scorer yang menghasilkan conclusion matrix. Kemudian pada data yang diuji dapat disimpulkan bahwa yang pertama true negatif. Terdapat 80 pasien diprediksi sehat dan memang sehat. Yang kedua false positif. 22 pasien diprediksi sakit tetapi sebenarnya sehat. Yang ketiga false negatif. 14 pasien diprediksi sehat tetapi sebenarnya sakit. Yang keempat true positif. Terdapat 89 pasien diprediksi sakit dan memang sakit. Dari hasil klasifikasi tersebut diperoleh nilai evaluasi akurasi sebesar 82% dengan tingkat error sebesar 17%. Kemudian
ROC curve yang terdapat pada gambar sebelah kiri menggambarkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate. Pada ROC curve di atas menggambarkan CPR yang tinggi dan FPR yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang dibuat mampu memprediksi kelas dengan kelasahan yang relatif kecil. Selain itu, area di bawah kurva AUC, ROC, curve secara visual berada di kisaran 0,85 hingga 0,90, yang berarti model memiliki performa yang baik, yang berarti model dianggap cukup handal dalam memberikan dukungan dalam mengambil keputusan diagnosis penyakit jantung berbasis data. Kemudian akan dibahas oleh teman saya. Oke, terima kasih Bapak Mas Deva. Selanjutnya, kesimpulannya, penelitian ini menggunakan regresi logistik di aplikasi KNIME untuk memprediksi ada tidaknya penyakit jantung berdasarkan data pasien. Kemudian yang kedua, metode regresi dipilih karena mampu mengukur hubungan antar faktor dan mudah dianalisis. Kemudian yang ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa detak jantung tinggi, nyeri dada, dan kemiringan puncak olahraga berkorelasi dengan risiko penyakit jantung. Yang keempat, model yang dibangun mencapai akurasi 82,439%. Dengan hasil ROC dan AUC curve menunjukkan prediksi cukup akurat dan berguna dalam mendukung diagnosis berbasis data. Kemudian sarannya untuk yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji dan membandingkan metode regresi dengan algoritma klasifikasi lain, seperti random forest, decision tree, and support vector machine, guna memperoleh model dengan performa yang optimal. Kemudian yang kedua ada penerapan cross-validation, sangat dianjurkan agar hasil evaluasi lebih stabil dan tidak bias terhadap pembagian data uji dan data latih yang bersifat acak. Yang ketiga, penambahan jumlah data serta fitur-fitur medis tambahan seperti riwayat keluarga, gaya hidup, dan hasil pemeriksaan laboratorium lainnya juga dapat meningkatkan akurasi dan generalisasi model prediksi. Kemudian yang terakhir, ada model prediksi yang telah dibangun berpotensi untuk diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi sederhana yang dapat membantu tenaga medis dalam memberikan diagnosis awal secara cepat dan berbasis data. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.